Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Feby dengan NIM H0523304 dari PGSDC. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan dengan judul Prinsip Kurikulum dalam Pembelajaran dan Komponen Tujuan dalam Kurikulum Pendidikan dan Produk Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar. Baik, langsung saja. Materi pertama yaitu prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Ada 13 prinsip. Yang pertama itu prinsip aktivitas. Mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman itu sendiri hanya mungkin diperoleh jika peserta didik dengan keaktifannya sendiri bereaksi terhadap lingkungannya. Prinsip kedua yaitu prinsip motivasi. Perubahan-perubahan yang dipelajari biasanya memberi hasil yang baik bila mana orang atau individu mempunyai motivasi untuk melakukannya. Dan latihan kadang-kadang menghasilkan perubahan-perubahan dalam motivasi yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam prestasi. Prinsip ketiga yaitu prinsip individualitas. Individu sebagai manusia merupakan orang-orang yang memiliki pribadi atau jiwa sendiri. Tidak ada dua manusia yang sama persis. Kekhususan jiwa itu menyebabkan individu yang satu berbeda dengan individu lainnya. Keempat, prinsip lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar dari individu. Adapun lingkungan pembelajaran merupakan segala apa yang bisa mendukung pembelajaran itu sendiri, yang dapat difungsikan sebagai sumber pembelajaran atau sumber belajar. Prinsip kelima yaitu prinsip konsentrasi. Upaya untuk mendorong peserta didik agar berkonsentrasi adalah atau memutuskan perhatiannya dan melakukan sesuatu penyelidikan serta menemukan sesuatu yang dapat digunakan kelak untuk kehidupan di dalam masyarakat. Maka pada setiap pembelajaran, guru dituntut untuk dapat mengatur pelajaran sedemikian rupa. Prinsip keenam yaitu prinsip kebebasan. Disiplin sebagai salah satu dimensi kebebasan. Perlu ditinjau bagaimana pelaksanaan kebebasan termasuk di dalamnya disiplin. Untuk kepentingan situasi pembelajaran atau guru dituntut untuk berusaha bagaimana penerapan suatu metode mengajar yang dapat mengembangkan dimensi-dimensi kebebasan. Prinsip ketujuh yaitu prinsip peragaan. Peragaan meliputi semua pekerjaan panca indera yang bertujuan untuk mencapai atau memiliki pengertian pemahaman sesuatu hal secara lebih tepat dengan menggunakan alat-alat indera. Prinsip ke-8 yaitu prinsip kerjasama dan persaingan. Kerjasama atau kooperasi merupakan lawan dari persaingan dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama dan persaingan sering terlihat di dalam kelas. Prinsip ke-9 yaitu prinsip apersepsi. Apersepsi adalah suatu penafsiran buah pikiran, yaitu menyatukan dan mengasimilasi suatu pengamatan dan pengalaman yang telah dimiliki. Prinsip ke-10 yaitu prinsip korelasi. Korelasi akan menghasilkan asosiasi dan apersepsi sehingga akan tumbuh dan bangkit minat peserta didik terhadap pembelajaran. Yang ke-11 yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas. Suatu pembelajaran yang baik adalah apabila proses pembelajaran itu menggunakan waktu yang cukup sekaligus dapat membuahkan hasil pencapaian tujuan instruksional secara lebih tepat dan cermat serta optimal. Prinsip yang ke-12 yaitu prinsip globalitas. Menurut prinsip globalitas atau integralitas, bahwa keseluruhan adalah menjadi titik awal pembelajaran. Peserta didik selalu mengamati keseluruhan lebih dahulu, baru kemudian bagian-bagiannya. Yang terakhir yaitu permainan dan hiburan. Baik, materi kedua yaitu taksonomi tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan pembelajaran meliputi beberapa bagian yaitu pertama kognitif, efektif, dan psikomotor.
Nah, kawasan kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yakni evaluasi. Bagian yang kedua itu kawasan efektif, adalah suatu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interest, apresiasi atau penghargaan, dan penyesuaian perasaan sosial. Bagian yang ketiga yaitu kawasan psikomotor. Simpson 1966 menyebutkan bahwa domain psikomotor meliputi 6 domain, mulai dari tingkat yang paling rendah yaitu persepsi sampai pada tingkat keterampilan tertinggi, yaitu penyesuaian dan keaslian. Meskipun demikian, Simpson masih mempertanyakan satu tingkat terakhir, yaitu penyesuaian dan keaslian. Materi yang ketiga yaitu penerapan pengukuran. Penerapan pengukuran terdiri dalam beberapa domain, yaitu yang pertama, domain kognitif bentuk tes objektivitas, yang kedua, bentuk tes esai, dan yang ketiga, domain bentuk efektif. Baik, materi selanjutnya yaitu taksonomi Merrill. Taksonomi tersebut oleh Merrill dinamakan Component Display Theory atau CDT. CDT menyatakan bahwa hasil belajar dapat dipresentasikan dengan tujuan belajar atau dengan item teks. Diasumsikan bahwa pada setiap kategori yaitu kinerja dan isi terdapat kombinasi dari bentuk presentasi primer dan sekunder yang akan menghasilkan pemahaman yang lebih efektif dan efisien. Baik, materi selanjutnya yaitu dokumen kurikulum. Ada beberapa komponen utama dari dokumen kurikulum, di antaranya yang pertama, kurikulum inti. Kurikulum inti memuat panduan tentang visi, misi, dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan. Ini mencakup dasar filosofis dan kebijakan yang menjadi landasan pengembangan kurikulum. Yang kedua itu struktur kurikulum. Membuat mata pelajaran atau kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa dalam jenjang tertentu. Struktur kurikulum biasanya mencakup pembagian mata pelajaran, jumlah jam pelajaran, serta urutan topik yang diajarkan. Yang ketiga yaitu silabus, dokumen yang merinci tujuan pembelajaran, materi pokok, kegiatan belajar, alat atau sumber belajar, dan cara evaluasi. Silabus disusun berdasarkan mata pelajaran. Baik, materi selanjutnya yaitu bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan. Melalui bahan ajar, guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Materi selanjutnya yaitu perangkat penilaian. Perangkat penilaian dalam pembelajaran sangat penting bagi guru, karena hal itu dapat membantu guru untuk mengevaluasi keaktifan pembelajaran yang dilaksanakan. Untuk itu, penting bagi guru memiliki keterampilan, pemahaman, dan persepsi yang baik tentang penilaian pembelajaran. Penilaian akan menjadi tolak ukur dan menentukan hasil belajar yang dilakukan peserta didik di kelas. Selanjutnya itu program pengembangan karakter. Sekolah merupakan suatu tempat atau lembaga yang mengelola dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan nasional. Materi selanjutnya yaitu program pembelajaran remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial pada dasarnya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas masing-masing siswa dalam menguasai materi pelajaran. Materi terakhir yaitu evaluasi dan review kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan komponen penting dan tahapan yang harus ditempuh oleh para guru untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kurikulum. Hasil evaluasi tersebut dijadikan sebagai balikan atau feedback yang berfungsi sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Baik, itulah hasil video presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.